Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu KD 3.5 tentang menganalisis sistem layanan usaha. Nah, sekarang kita akan membahas KD 3.6, yaitu menerapkan layanan usaha. Oleh karena itu, mari kita simak dengan baik agar materi ini bisa kita pahami. Langsung saja kita membahas tentang KD 3.6, yaitu menerapkan layanan usaha, yaitu terkhususnya layanan prima. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian pelayanan prima, memahami konsep dasar pelayanan prima, memahami tujuan dan fungsi pelayanan prima, dan yang terakhir kita akan mempelajari proses pelayanan prima. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat pelayanan prima. Nah, hakikatnya apa sih, Bu? Nah, jadi pelayanan prima bertitik tolak pada usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk, barang, ataupun jasa. Lalu selanjutnya, pelayanan prima itu apa sih, Bu? Nah, di sini jadi pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Nah, selanjutnya manfaat adanya pelayanan prima. Jadi, manfaatnya itu untuk mengupayakan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Nah, yang dimaksud standar pelayanan itu sendiri itu dapat kita artikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Nah, lalu pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Jadi, misalkan pelanggan tidak puas dengan adanya pelayanan di suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut belum melaksanakan atau mengimplementasikan pelayanan prima. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar pelayanan prima A3. Nah, di sini ada pelayanan berdasarkan konsep sikap atau attitude, lalu ada pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention, lalu yang ketiga adalah pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan atau action. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar pelayanan prima ASIK atau A6. Nah, di sini konsep dasarnya itu lebih detail lagi dari konsep pelayanan prima A3. Nah, mengapa? Karena keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan layanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Nah, dalam konsep pelayanan prima berdasarkan A6, yaitu dari Barata tahun 2003. Nah, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor sikap atau attitude, perhatian atau attention, tindakan atau action, kemampuan, dan penampilan, appearance, dan juga yang terakhir yaitu tanggung jawab atau accountability. Nah, sebelum kita membahas satu persatu tentang komponen dari konsep dasar pelayanan prima A6, kita akan melihat dulu video dari contoh implementasi pelayanan prima. Nah, di sini kalian bisa melihat apa saja sih elemen-elemen yang ada dalam video tersebut. Tuh. Oke, kita buka terlebih dahulu videonya. Selamat menikmati.
Baik, tadi kalian telah melihat contoh dari implementasi pelayanan prima. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu konsep dasar pelayanan prima A6. Yang pertama adalah pelayanan prima dengan sikap dan perilaku atau attitude. Nah, maksudnya apa, Bu? Jadi, perilaku atau peraga yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan seperti penampilan yang sopan dan seras, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai. Lalu yang kedua adalah pelayanan prima dengan perhatian penuh atau attention. Nah, yang dimaksud di sini adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik itu dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritik dari pelanggan, seperti mendengarkan, mengamati, dan menghargai perilaku pelanggan dan mencurahkan perhatiannya kepada pelanggan. Lalu selanjutnya adalah pelayanan prima dengan konsep tindakan atau action. Nah, yang dimaksud di sini yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan seperti mencatat setiap pemesanan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pelayanan prima dengan kemampuan atau ability. Nah, di sini yang dimaksud yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlakukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pelayanan prima berdasarkan penampilan atau appearance. Nah, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik atau non-fisik mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Jadi, kalau karyawan berpenampilan baik akan memberikan pandangan yang baik dari pelanggan atas usaha tersebut. Nah, yang terakhir adalah pelayanan prima dengan tanggung jawab atau accountability. Nah, maksudnya apa nih, Bu, yang dimaksud dari tanggung jawab ini? Nah, jadi tanggung jawab ini merupakan sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan tersebut. Oke, di sini kalian telah mempelajari konsep dasar pelayanan prima A6 yang lebih lengkapnya lagi dari konsep pelayanan prima A3 sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan. Nah, dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas akan memberikan dampak baik untuk perusahaan agar mengambil kesan dari pelanggan. Nah, yang kedua, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan. Hal ini diharapkan agar para pelanggan membeli barang yang perusahaan jual, karena akan membuat peluang ketertarikan bagi para pelanggan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Nah, yang keempat, menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan terhadap produk atau jasa yang dijualkan. Dan yang kelima yaitu supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Nah, berikut tujuan-tujuan dari adanya pelayanan prima. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi adanya pelayanan prima, yaitu yang pertama, melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Yang dimaksud di sini yaitu hal ini dilakukan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan di usaha tersebut. Jadi, dengan adanya pelayanan yang ramah, tepat, dan cepat membuat kesan dari pelanggan itu kesan baik terhadap pelanggan
pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang kedua adalah menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. Dengan ini, layanan prima dan mengimplementasikan konsep A6 yang telah dijelaskan akan menjamin terciptanya suasana yang baik dan memberi dampak baik untuk pelayanan usaha tersebut. Lalu yang ketiga adalah menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang dijual. Nah, dengan adanya pelayanan prima yang baik akan bisa menarik pelanggan dan meningkatkan daya beli di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah memuaskan pelanggan agar tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan tersebut. Yang kelima, menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis. Nah, dengan adanya layanan yang baik akan memungkinkan untuk pelanggan tersebut menjadi mitra bisnis dari perusahaan ini. Lalu selanjutnya yang keenam adalah dapat memenangkan persaingan pasar. Dan yang terakhir, memberikan keuntungan yang maksimal. Oke, berikut merupakan fungsi-fungsi dari pelayanan prima. Dengan adanya tujuan dan fungsi ini, jika pelayanan prima diimplementasikan dengan baik, maka tujuan dan fungsi ini juga akan dirasakan atau dilakukan atau tercapai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses dan tahapan pelayanan prima. Nah, berikut merupakan proses dan tahapannya. Yang pertama adalah pancarkan segenap sikap positif kepada orang lain atau pelanggan. Nah, langkahnya pancarkan sikap positif melalui sikap positif dengan penampilan fisik, bahasa tubuh, bunyi suara, dan saat menggunakan alat bantu kantor. Nah, lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, identifikasi kebutuhan dasar manusia, lalu membaca kebutuhan pelanggan, mengatur waktu pelayanan, situasi kondisi, kepekaan, dan empati. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi diri mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Nah, langkah ini merupakan langkah inisiatif untuk memperluas tanggung jawab, berkomunikasi dengan jelas atau asertif. Pengertian, pelanggan disambut dengan baik, membantu mereka merasa penting, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Nah, langkah yang terakhir yaitu adanya pengakuan kepuasan dari pelanggan yang Anda layani. Nah, langkah ini menuntaskan semua kebutuhan pelanggan. Ambil langkah ekstra bagi pelayanan, beri sikap yang menjadikan pelanggan berada di sikap pelayanan. Nah, dengan melaksanakan tahapan tersebut, dipastikan pelayanan prima akan tercapai dengan baik. Oke, berikut proses dan tahapannya, dan terima kasih. Sekian dari penjelasan materi pada hari ini terkait dengan penerapan layanan usaha terkhusus layanan prima. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi, dan untuk mendapatkan materinya kalian bisa mengakses melalui Google Classroom. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu minta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.